Sampai situ paham, Pak? Ini logikanya. Yang 135.000 orang ini, yang 52 juta se-Indonesia ini anak kedepannya harus sukses. Apa sukses, Pak, Bu? Sukses tahu? Sukses? Sukses apa sukses? Berhasil. Apalagi? Sukses. Ya Sunda ngerti tuh Sunda. Ngerti. Orang Sunda sana sih. Pami orang di nama orang Sundanya. Ini Sunda Koski, Bekasi lah. Saya. Nah, sukses itu lah. Isuk-isuk es. Jadi sebenarnya orang namanya sukses itu apa? Sukses itu terwujudnya keinginan. Bapak Ibu punya keinginan merencanakan pertemuan hari ini, jadi digelar. Sukses gak? Sukses. Bapak Ibu ingin jadi guru PAI, ikut PPG, berhasil PPG-nya lulus, sukses gak? Udah dapat PPG, dapat NRG, sukses. Dapat NRG, sukses. Sudah dapat NRG, dapat sertifikat PPG, sudah kuliah S1, ya. Kemudian masukin di daftar di siaga, dimasukin, ngupload absen, SKMT, apalagi SKBK. Sekarang lagi proses tuh, sebagai ini yang tukang ngeprint ya. Itu kemudian cair, masuk ATM, kling kling kling. Sukses nggak? Sukses. Jadi sukses itu keinginan yang terwujud. Nah sekarang mari kita bicara membuat diri kita sukses, membuat anak kita sukses, dan membuat murid-murid kita sukses. Ada 5 orang harus sukses. 1, sukses beragama. Yang kedua, sukses berekonomi. Yang ketiga, sukses berkeluarga. Yang keempat, sukses berkesehatan. Yang kelima, sukses bermasyarakat. 5. Next, Pak, next. Udah ngelihat itu mukanya sama aja. Yang tadi maksud bukan yang ini. Terus lanjut, 5 sukses. Kenapa kita mulai dari sukses beragama? Lanjut. Karena jika seorang sudah sukses memahami dan mengamalkan ajaran agamanya, maka pemahaman dan pengamalan agamanya itulah yang mengantarkan ia kepada sukses-sukses yang lain. Percaya nggak sih Bapak Ibu bahwa orang sukses itu awalnya sukses agama dulu? Saya kasih tahu. Siapa orang yang bisa berangkat kerja pagi-pagi? Adalah orang yang biasa sholat subuh. Sekarang orang sholat subuh itu siapa yang ngajarin? Agama. Bener nggak? Bener nggak? Kalau orang lagi kerja capek, panas, puyeng. Kalau dia kerjanya di ruangan juga puyeng pakai otaknya. Kalau kerja di luar berarti dia puyeng pakai tenaganya. Zuhur ketok bedug, ketok palu. Zuhur, azan zuhur, kemudian dia berhenti sejenak. Salat dulu. Siapa yang ngajarin salat? Agama. Disiplin. Salat zuhur langsung makan, disiplin. Saya punya kawan-kawan non-Islam. Dia itu menjadikan azan salat itu sebagai penanda waktu makan. Non-Islam. Kalau orang Islam kan azan itu penanda waktu salat. Lah dia pakai azan itu penanda waktu makan. Kalau azan siang-siang kata dia, saya harus makan siang. Kalau azan asar saya harus ngemil. Kalau azan maghrib saya harus makan malam. Batasnya adalah azan isya. Setelah azan isya saya nggak boleh makan. Teman saya yang non Islam menjadikan azan sebagai penanda waktu makan. Azan dari mana? Agama. Siapa orang yang bisa membuat jadi disiplin seperti itu? Agama ternyata. Oke, lanjut. Jadi orang harus sukses agama dulu, nanti akan sukses berikutnya. Lanjut, Om, Pak, lanjut.
Kenapa orang harus sukses beragama? Bapak Ibu kan tahu ya, kita ini guru agama. Kan guru PAI mah pasti ustadz atau ustazah ya. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu ya, saya nggak ngajarin nggak, karena posisi saya sekarang jadi punya jabatan aja, saya jadi lebih kelihatan keren ya. Tapi intinya tetap sama. Ilmu mah banyak di Bapak di Ibu. Sekarang saya tanya, orang sukses beragama itu apa sih? Kata Allah, orang yang sukses beragama adalah orang yang takwa. Betul nggak Pak? Karena orang yang takwa itu dia dikasih bonus 2. Bonus yang besar. 1, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kenapa ragu-ragu guru agama ngejawab kayak gitu? Kenapa engkau langsung aja ngomong? Wa may yattaqillaha yaqdir lahu. Gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa, Allah jadikan jalan keluar bagi setiap masalahnya. Bonus yang kedua yang Allah kasih sama orang takwa adalah wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Orang yang kemudian diberikan rezeki sama Allah dari jalan yang tak dia duga-duga. Tahu-tahu lulus PPG. Tahu-tahu dapat. Kalau belum dapat mah datang ke kantor. Sebelum lebaran itu HP saya krangkring. Pak kapan cair? Udah cair. Sugan aya nu ngomong Pak kasih nuhun tos cair. Alhamdulillah sing barokah cenah. Teu aya teu ngomong. Da poho duit mah sok ngamohokeun. Mantak dunia mah sok ngamohokeun jelema. Ya, bener tuh. Duit mah gitu, duit mah. Poho bang nuhun doang ya poho. Nuhun gitu tah. Ayeuna mah dikasih di YouTube, nuhun. Lamun teu di YouTube acan teu nuhun acan men pisan teh mah. Geun bae nuhun doang ge kajen. Doakeun yang penting. Ya, lanjut. Nah, kita sudah dianggap bertakwa kalau kita melakukan 6 hal paling enggak. Banyak sebetulnya tapi kita ambil 6 aja. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 3 lah. 1 Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa yang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. 1 berarti iman kepada yang. Terus wa yuqimunas shalah. Yang kedua berarti wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dah 3. 1, 2, 3. Nomor 4. Nomor 4 apa? Ayah selalu minta ampun kepada Allah. Ayatnya mana kira-kira? Ayo. Yang bisa cair itu. Ayo. Wasari'u ila magfiratin. Ayo Pak, lanjutkan Pak. Guru PAI ya? Tidak bisa, awas. Uiddatil. Terus. Oh, ada yang bisa melanjutkan? Ada yang mau melanjutkan? Oh, belakang. Cair. Ayo Pak. Sok.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Masuk semua ya? Walladzina idza fa'alu. Masuk semua ya? Minta ampun kepada Allah, menahan amarah, wal kazimin al ghaiz, wal afina anin. Kita bicara 6 ini aja, 6. Makasih. Kemarin nilainya berapa? Waktu itu asesmen. Oh, ya kemarin yang nilainya salah. Jadi berapa nilainya? Nilainya 82. 82. Iya. Kita bicara di 6 itu aja ya. Lanjut. Kita ini ngomong iman sering. Ke anak-anak sering ngomong iman. Iman. Ada berapa rukun iman? Udah 6. 1 iman kepada, 2 iman kepada, 3 iman kepada, terus guru PAIT ya. Begitu ya. Benar ya? Tapi kita sendiri nggak yakin sama Allahnya. Ada orang apa namanya guru PAI nggak yakin sama Allah, ada. Paling nggak dia harus percaya, yakin sama 5 hal terhadap Allah. 1, keberadaannya. 2, kekuasaannya. 3, janjinya. 4, cara yang diajarkannya. 5, keputusannya, takdir. Ada orang nggak yakin iman, dia secara teori mah iman ke Allah mah, saya iman ke Allah, tapi yuk kita lihat, dibongkar satu-satu. Iman keberadaan Allah itu apa sih? Yakin Allah itu ada. Lah kalau ada Allah, kalau Allah itu ada, sekarang persoalannya Allahnya belah mana, di mana, dan sedang apa? Pertanyaan nakalnya begitu. Walaupun dalam kitab Kifayatul Awam tidak boleh nanya itu. Tapi kita harus renungi. Lah kalau itu Allah itu ada, sekarang lagi ngapain? Kan harusnya begitu. Jangan-jangan Allah itu jauh sekali. Allah itu hanya dalam pikiran kita. Wah. Terus tidak ada Tuhan selain Allah. Orang kalau nggak ada Tuhan selain Allah, kok kita takut banget sih sama orang gitu. Kita tuh kalau sama orang yang kaya itu atau atasan itu, seolah-olah kita tuh kayak mau nyembah gitu, biasa aja lah. Takut banget sih. Allah itu Maha Esa, satu Allah itu. Tapi kita suka nggak yakin gitu. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid walam yakul. Pengertian Allahu ahad itu apa sih? Allahus somad. Berarti yang bisa jadi sandaran itu cuman Allah. Kan begitu maksudnya. Nah, terus seluruh langit, bumi dan isinya adalah ciptaannya. Kalau langit ciptaannya, bumi ciptaannya, isinya ciptaannya, termasuk masalah Anda itu ciptaan Allah. Suami Anda itu adalah ciptaan. Lah kalau Anda ribut sama suami Anda, berarti itu ciptaan Allah juga. Ngerti nggak maksudnya? Kalau Anda ada masalah di pekerjaan, besarnya masalah itu lebih besar mana dengan Allah itu? Ya Allah, gedean Allah itu. Kita ini seumur-umur, ada orang seumur-umur dari lahir sampai umur 65 atau 70 tahun, isinya maksiat semua. Maksiat, gua pernah ibadah. 2 hari menjelang mati, ya, dia tobat.
Sekarang saya mau tanya, diterima atau tidak tebak? Diterima. Kenapa coba? Ampunan Allah jauh lebih besar daripada maksiat yang dilakukan selama 70 tahun dia. Kenapa coba? Karena ampunan Allah mah la awwala lahu wala akhira lahu. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Sementara dosa dia 70 tahun ada awalnya, ada akhirnya. Lahir tahun 1900 sekian, wafat pada tahun 2000 sekian. Berarti kan ada awalnya, ada akhirnya. Lah sekarang gedean mana sama Gusti Allah? Gedean mana sama ampunan Allah dah? Ya gedean ampunan Allah. Jadi kalau Anda punya dosa, cukup bertobat saja. Tong di pikiran wae urang mau diterima sama salat. Salat diterima. Ada diterima, rek henteu pasti diterima, kudu yakin. Hanya dialah yang wajib disembah. Tong nyembah-nyembah. Menyembah TPG apalagi. Anda kalau TPG cair semangat, tidak cair tidak semangat, berarti Anda nyembah apa itu? Bukan saya yang ngomong. Jadi ketakwaan Anda dipengaruhi oleh TPG. Berarti Anda semangat pengabdian jadi gurunya dipengaruhi oleh TPG, bukan oleh keimanan kepada. Lanjut. Hanya kepada dialah kita minta pertolongan dan perlindungan, bukan kepada yang lain. Dahulu kita tidak ada, kemudian diadakan olehnya. Kita aja diadain sama Allah. Suatu saat kita akan mati dan kembali kepadanya. Lanjut. Nah, coba. Yang kedua, orang harus iman atas kekuasaan Allah. Murid kita, anak kita harus yakin akan kuasa Allah. Bagaimana sih caranya orang kuasa ke Allah? Harus yakin hanya Allah lah yang berkuasa di jagat raya ini. Ya, atasan mah tibang atasan, isukan ge pindah. Gitu nah. Punya pikiran, saya pribadi ini. Saya punya pikiran, saya itu udah ngalamin 8 kali kepala kantor. Biasa saja. Nanti juga pindah kepala kantor mengganti lagi. Jadi kudu aya sieuna, biasa we. Sakut itu kalau kita salah. Paham nggak? Anda punya murid. Murid Anda itu bader jeung nakal beda nggak? Ya mirip-mirip lah. Ya. Nomor 2 nih. Bagi Allah tidak ada yang tidak bisa, semua pasti bisa. Sekelas Anda ngajar kelas, misalkan kelas C itu badag semua. Saya itu dulu kelas C. Saya tidak suka sama seorang guru. Banyak tidak suka pada orang guru. Ada salah satu teman itu bawa petasan. Mungkin sekarang tidak ada. Zaman saya itu ada salah satu teman bawa petasan. Gurunya lagi di sini nih ngajar gini, ya, dia lempar petasan. Petasannya yang itu tuh, yang asap itu, muter tuh. Namanya gurunya perempuan. Namanya guru perempuan dikasih kayak gitu. Kaget nggak Bu? Nangis tuh guru. Kalau ibu menemukan kondisi yang sama kayak zaman saya dulu, tinggal ngadu ke Allah. Makanya jadi guru PAI mah harus beda sama guru matematika, sama guru kelas. Bedanya apa? Nih, bapak ibu itu ngajarin agama punya siapa? Punya Allah. Sebelum diajarkan ke anak, ya Anda ngadu dulu ke Allah. Ya Allah, sholat lah mantak ya. Sholat non, subuh ke, duha ke ya, pagi-pagi itu. Ya Allah, saya mau ngajarin sholat kepada anak-anak agar dia bisa menyembah-Mu dengan benar. Ya Allah, tidak ada kuasaku untuk menyampaikan agama ini kecuali Engkau berikan ilmu kepadaku. Karena itu ya Allah, baguskanlah
lisanku agar lisanku bisa diterima oleh anak-anak. Ya Allah, baguskanlah hatiku agar aku tidak berpaling darimu. Ya Allah, baguskanlah semua ucapanku hari ini agar anak-anak bisa melaksanakan kamu dengan benar. Al-Fatihah. Baca Fatihah. Gitu nggak Pak? Gitu nggak? Gitu nggak Bu? Ibu terlalu sombong, dianggapnya ilmu agama sama dengan ilmu biologi. Dianggapnya ilmu agama sama dengan ilmu teknis lainnya. Ini ilmu agama, Allah yang punya. Harus kita itu hadiah dulu ke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ya, aku bertawasul kepadamu. Aku ajarkan apa yang engkau bawa kepada generasi-generasi, kepada murid-muridku. Ya Rasulullah, berikanlah syafaat kepadaku agar aku bisa mengemban amanat ini. Al-Fatihah. Gitu. Asan matahara ya mah. Makanya jangan heran kalau anak-anak kurang menghormati Anda. Kenapa? Karena kita tidak melakukan pembatinan, kalau kata Pak Menteri itu, terhadap ajaran, terhadap mata pelajaran kita sendiri. Emang apa yang Anda katakan pasti benar? Belum tentu. Karena itu kita minta penjagaan Allah, jangan sampai yang keluar dari mulut kita ini salah. Ngerti nggak maksudnya? Paham ya? Nah itu guru agama begitu, siap ya melakukan pembatinan. Apalagi kalau malam-malam sholat tahajud, setelah Anda berdoa agar TPG itu lancar dan cair, Anda doakan murid-muridnya, absennya dibawa di hadapan Anda di sejadah, bacain. Ya Allah, ini murid-murid saya, namanya tulis, namanya bacain sama Anda. Wahyu, Udin, Asep, Jelani, Encep, Yoga. Wah, baca. Ya Allah, ya berikanlah kecerdasan buat anak-anakku, kesuksesan buat anak-anakku, dan dia menjadi penerus agama Islam dengan benar. Anda kemudian bertawasul, Al-Fatihah. Baca. Malam. Kenapa kiai-kiai itu berhasil? Padahal metodenya sama-sama. Dari dulu sama. Di pesantren itu kurikulumnya sama. Dari dulu. Sudah 600 tahun. Pesantren itu dari dulu. Anak awaliyah bacanya jurumiyah dari dulu. Setelah jurumiyah naik ke Imriti atau Kailani. Kemudian naik ke Alpiyah. Dari dulu kurikulumnya sama. Awalnya Safinah. Naik ke Takrib. Takrib kemudian naik ke Salam Taufik. Naik lagi ke Kifayatul Akhyar. Naik lagi ke Fathul Mu'in. Dari Fathul Mu'in naik lagi ke Fathul Wahab. Al-Bajuri. Kan gitu. Saya ngomong pada paham gak ya? Kitab-kitab ini tahu kan? Pernah dengar kan? Kan ustazah ini mah. Nah, tapi kenapa orang betah pesantren itu? Karena kiainya malam-malam melakukan pembatinan, mendoakan anaknya satu-satu. Guru agama harus melakukan hal itu. Kalau tidak melakukan itu, ya jangan salahkan. Nanti Anda jadi kurang sukses. Selanjutnya itu materi nanti di-share saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata kesinggung, ya mohon dimaafkan. Kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang telah memberikan materinya, mudah-mudahan kita memberikan motivasi kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Kasih yang telah memberikan materinya. Untuk selanjutnya